Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk itu, simak baik-baik video penjelasan dari Ibu. Pada pembahasan minggu lalu, Ananda belajar mengenai apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu tanggung jawab. Sekarang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat diterapkan antara lain dalam kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama adalah kegiatan kerja bakti. Apakah Ananda suka ikut kerja bakti? Ya, kalau suka ikut berarti Ananda hebat ya. Nah, apa saja yang menjadi kewajiban Ananda sebagai warga masyarakat dalam kegiatan kerja bakti? Yaitu membersihkan lingkungan ya, ikut serta membersihkan lingkungan ketika warga masyarakat yang lain sedang kerja bakti. Itu adalah kewajiban Ananda. Apa saja yang menjadi tanggung jawab Ananda ketika Ananda melakukan kegiatan kerja bakti? Yang pertama, contohnya adalah membersihkan selokan. Ketika warga masyarakat yang lain sedang membersihkan selokan, kita ikut serta membersihkan selokan ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan. Di sini contohnya ketika kita lagi berwisata ya. Contohnya di pantai, ketika kita melihat ada sampah yang berserakan, hendaknya Ananda pungut dan kemudian dimasukkan ke tempat sampah atau misalkan ke kantong kresek gitu ya, untuk dikumpulkan dan dimasukkan ke tong sampah. Contoh yang ketiga adalah membersihkan dari coret-coretan di dinding ya. Banyak sekali fasilitas dari masyarakat ya, atau fasilitas negara yang dipakai coret-coret oleh anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, itu merupakan tidak boleh ya. Nah, di sini Ananda mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan dinding tersebut dari coret-coretan agar terlihat menjadi bersih kembali ya. Tidak ada tulisan yang tidak baik gitu ya, tidak enak dilihat. Nah, kemudian contoh yang keempat, setelah Ananda membersihkan lingkungan atau kerja bakti, Ananda mempunyai tanggung jawab untuk merapikan kembali alat kebersihan tersebut. Ya, misalkan kalau kita pinjam dikembalikan, kalau misalkan kita bawa dari rumah berarti bawa lagi ke rumah ya, jangan disimpan di jalan. Kemudian yang kelima adalah membuang tumpukan sampah yang sudah terkumpul. Kalau sudah terkumpul begini, enak untuk diambil ya. Nah, itu. Selanjutnya, apa yang menjadi hak Ananda ketika kerja bakti gitu ya, atau membersihkan lingkungan? Nah, ini dia hak Ananda, yaitu merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta terbebas dari penyakit. Ayo, siapa yang ingin masuk ke taman seperti ini atau ke dalam lingkungan yang bersih dan asri? Tentunya kita semua ingin sekali untuk datang ke tempat tersebut atau menikmati indahnya lingkungan yang bersih ya, yang asri, dan juga pasti kalau lingkungan yang sudah bersih dan asri itu pasti sudah terbebas dari penyakit. Untuk kegiatan yang kedua yaitu musyawarah pembagian jadwal siskamling. Seperti ini ya, kegiatan musyawarah. Ketika musyawarah, Ananda mempunyai kewajiban yaitu mengikuti tata
tata tertib musyawarah dari mulai awal sampai dengan akhir. Jadi tidak boleh menjadikan suatu kekisruhan atau menjadi provokator sehingga menimbulkan kegaduhan dalam musyawarah tersebut. Nah, itu tidak boleh. Jadi kewajiban Ananda itu harus mengikuti tata tertib musyawarah dari awal sampai akhir ya. Apa saja yang menjadi tanggung jawab Ananda ketika sedang bermusyawarah? Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi jangan sampai ketika orang lain mengeluarkan pendapat, Ananda langsung memotong pembicaraannya ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Tidak boleh menerima hasil musyawarah itu sambil marah-marah gitu atau tidak menerima bahkan ya. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat ketika sedang bermusyawarah dengan masyarakat yang lain. Apa yang menjadi hak Ananda ketika Ananda bermusyawarah? Nah, ini dia haknya, yaitu mengajukan pendapat. Jadi jika Ananda mempunyai pendapat atau ide terhadap suatu musyawarah tersebut atau permasalahan, hendaknya Ananda mengajukan pendapat. Tetapi dalam mengajukan pendapat juga harus ada tata caranya ya. Jadi misalkan harus mengangkat tangan, kemudian berbicara dengan sopan dan tidak terburu-buru atau bahkan dengan nada yang marah. Nah, itu tidak boleh. Jadi itulah hak Ananda ketika sedang bermusyawarah di tengah-tengah masyarakat. Pada saat bermusyawarah, kita juga akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah yang lain. Pendapat tersebut tentunya berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah semangat gotong royong ya. Dan yang kedua, landasan musyawarah harus dilandasi oleh kekeluargaan. Semua peserta musyawarah harus menghargai pendapat peserta yang lainnya. Dalam musyawarah terdapat nilai-nilai penting. Yang pertama adalah kebersamaan. Dan yang kedua, kebebasan berpendapat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Dan yang keempat, persamaan hak. Jadi meskipun warga tersebut misalkan seorang polisi atau seorang ABRI atau hanya masyarakat biasa, di dalam musyawarah itu sama saja. Jadi persamaan haknya sama gitu ya. Kemudian yang kelima, berjiwa besar dan lapang dada menerima hasil musyawarah. Jangan sampai kita tidak menerima hasil musyawarah tersebut atau menerima dengan marah-marah atau membicarakan di belakangnya. Itu tidak boleh. Dan yang keenam, tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Setelah musyawarah itu didapatkan suatu mufakat, maka kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran mengenai hak, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai warga masyarakat sudah selesai. Terima kasih untuk Ananda yang menyimak pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Semoga materi ini bermanfaat untuk Ananda. Ibu ucapkan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.